Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Mela. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari pada hari ini mudah kalian pahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Pecahan terbagi menjadi 4. 1. Ada pecahan biasa. 2. Pecahan campuran. 3. Pecahan desimal. Dan 4. Pecahan bentuk persen. Lanjut ke pecahan yang pertama, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Misalkan 2/5, 3/4, 15/20, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa pada pecahan angka yang berada di atas dinamakan dengan pembilang, sedangkan angka yang berada di bawah dinamakan dengan penyebut. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Misalkan 25/9. 2 itu sebagai bilangan bulat dan 5/9 sebagai pecahan biasa. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Jika pada soal terdapat pertanyaan, ubahlah pecahan campuran berikut ini ke bentuk pecahan biasa. Misalkan 25/9. Caranya, penyebut kalikan dengan bilangan bulat, kemudian tambah dengan pembilang. Langsung saja, 2 dikali 9 ditambah 5 tulis kembali penyebutnya yaitu 9, sama dengan pertama 2 dikalikan 9 dulu, yaitu hasilnya 18 ditambah 5/9 sama dengan 23/9. Jadi anak-anak, hasil pecahan biasa dari 25/9 adalah 23/9. Lanjut, soal yang kedua yaitu ubahlah pecahan biasa berikut ini ke bentuk pecahan campuran. Misalkan 35/4. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa pecahan biasa yang dapat dijadikan pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Langsung saja, yaitu caranya menggunakan pembagian forografir. 35 dibagi 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 35? Ya betul, hasilnya 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Langsung kita kurangi. 35 dikurangi 32 sama dengan adalah 3. Sekarang langsung kita tulis. Untuk hasilnya 8 kita simpan menjadi bilangan bulat, sedangkan sisanya 3 kita simpan ke bagian pembilang, dan untuk penyebutnya masih sama yaitu 4. Jadi pecahan campuran dari 35/4 sama dengan 8 3/4. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10, 100, dan pangkatnya. Untuk menuliskan pecahan desimal kita menggunakan tanda koma. Misalkan 0,5, 0,34, dan sebagainya. Langsung kita ke contoh soal. Ubahlah pecahan berikut ini ke dalam pecahan desimal. Misalkan 3/10. Selanjutnya caranya masih sama, yaitu menggunakan pembagian forografi. 3 bagi 10.
3 bagi 10 tidak bisa, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya 3 kita beri pinjam 0. Karena sudah diberi pinjam 0, maka hasil di atasnya diberi tanda koma. Lanjut, 30 dibagi 10 sama dengan hasilnya adalah 3. 3 kali 10 sama dengan hasilnya adalah 30. Selanjutnya kita kurangi 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Maka hasil dari 3/10 sama dengan 0,3. Selanjutnya kita akan menentukan nilai tempat pecahan desimal. Perhatikan nilai tempat pecahan desimal berikut ini. 0,2. Karena 0 posisinya satu angka di depan koma, maka 0 nilainya adalah satuan. Sedangkan untuk 2, karena posisinya satu angka di belakang koma, maka 2 nilainya adalah per 10. Contoh lain, 5,25. 5 karena posisinya satu angka di depan koma, maka nilainya adalah satuan. Untuk 2, karena posisinya di belakang koma satu angka, maka 2 nilainya per 10. Untuk 5, karena posisinya 2 angka di belakang koma, maka nilainya adalah per 100. Selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Misalkan 0,2. 2 karena posisinya satu dikit di belakang koma, maka nilainya adalah 2/10. Nah, sekarang kita sederhanakan. 2/10 ini caranya carilah angka yang bisa dibagi dengan angka 2 dan 10, yaitu angka berapa? Yap, angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi, pecahan biasa dari 0,2 adalah 1/5. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir, yaitu pecahan dalam bentuk persen. Persen adalah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan yang berpenyebut 100. Misalkan 10%, 20%, dan sebagainya. Langsung kita ke bentuk soal. Misalkan 0,12 kita rubah menjadi persen. Caranya yaitu karena 12 ini adalah 2 dikit di belakang koma, maka nilainya adalah 12/100. Nah, anak-anak, 12/100 sama dengan 12. 100-nya kita jadikan persen, jadi 12%. Soal lain yaitu 2/5. Caranya, carilah angka yang apabila dikalikan dengan penyebut hasilnya adalah 100. Baik, karena di sini nilai penyebutnya adalah 5. 5 kali berapa supaya hasilnya 100? Ya, betul, 5 dikali 20. Karena penyebutnya dikali 20, maka si pembilangnya pun harus dikali 20. Lanjut ya, 2 kali 20 sama dengan 40. 5 kali 20 sama dengan 100, jadi 40/100. 40/100 sama dengan 40%. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang silakan kalian kerjakan tugas halaman 22. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.